Halo, perkenalkan saya Murniati dengan NIM 230.107.5012 dari Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu penilaian acuan patokan atau PAP dan penilaian acuan norma atau PAN. Dan kedua penilaian ini termasuk ke dalam evaluasi pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma, alangkah lebih baiknya kita tahu apa sih itu penilaian. Nah, menurut Suharsimi Arikunto, penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Baik, selanjutnya yang pertama kita bahas ialah penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, menurut Bambang dan Sunarni pada tahun 2009 menjelaskan penilaian acuan patokan atau PAP ini adalah penilaian yang dalam menginterpretasikan hasil pengukuran secara langsung didasarkan standar performansi tertentu yang ditetapkan sebelumnya, yang disesuaikan dengan tujuan instruksional pendidikan. Nah, kata performansi ini berarti acuan ataupun patokan oleh lembaga pendidikan untuk menentukan hasil belajar dari para peserta didik di sekolah tersebut. Adapun contoh penilaian acuan patokan dalam lingkup sekolah yang sering kita rasakan ataupun yang kita lihat, yakni ketika mendapat A, maka nilainya itu berkisar antara 90 sampai 100, ketika mendapat B, maka nilainya itu 80 sampai 90, dan ketika mendapat C itu nilainya 70 sampai dengan 80, begitupun seterusnya sampai angka yang tidak bisa dihitung ataupun angka terbawah. Nah, dari ketiga yang telah disebutkan tadi merupakan patokan-patokan nilai untuk mengukur bagaimana sih kemampuan peserta didik untuk mencerna materi yang telah diajarkan oleh gurunya sendiri. Sehingga bisa diketahui bahwa penilaian acuan patokan ini untuk mengukur bagaimana sih ketercapaian belajar dari peserta didik yang telah diberikan materi oleh gurunya, serta untuk melihat serta mengevaluasi bagaimana materi yang bagus untuk diberikan ke peserta didik sehingga bisa dicerna sebaik-baiknya. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari penilaian acuan patokan. Yang pertama kita bahas adalah penilaian acuan patokan. Nah, yang pertama bisa menjadi tolak ukur ataupun umpan balik dari guru untuk melihat bagaimana sih penguasaan materi dari peserta didik, apakah itu cukup ataupun tidak cukup. Selanjutnya, adapun kelebihan yang kedua dari penilaian acuan patokan ini, yaitu guru bisa merancang adanya remedi. Karena sebelumnya guru telah tahu bagaimana sih pencapaian yang didapatkan oleh pemahaman materi oleh peserta didik, sehingga dia bisa merancang remedi untuk mengulang mata pelajaran yang tidak terlalu dipahami oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga ialah penilaian acuan patokan ini itu bersifat tetap karena penilaian acuan patokan ini sudah ditentukan sendiri oleh peserta didik bagaimana dia menguasai materi yang akan dipelajari ataupun diujiankan. Nah, selanjutnya adapun kekurangan dari penilaian acuan patokan. Yang pertama ialah penilaian acuan patokan ini nilainya sudah ditetapkan sehingga kita bisa melihat bahwa siswa yang memiliki nilai tertinggi sudah dipastikan dia memiliki prestasi yang tinggi. Namun, bukan berarti bahwa nilai yang tinggi itu memiliki prestasi yang baik karena banyak nilai yang dihitung bukan hanya prestasi dari akademik tapi dari afektif ataupun sikap dan keterampilan atau psikomotorik. Selanjutnya, kekurangan yang kedua yaitu sukarnya menetapkan nilai ataupun patokan kepada peserta didik karena nilai yang telah ditentukan itu sudah tertera dengan jelas, tidak bisa diubah-ubah. Kemudian, apa sih itu penilaian acuan norma atau PAN? Adapun menurut Masitjo, tahun 1995 menyatakan bahwa penilaian acuan norma adalah suatu penilaian yang memperbandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lainnya dalam bentuk kelompoknya. Adapun contoh dari penilaian acuan norma yang bisa
diberikan, yaitu misalnya dalam suatu kelas terdapat 6 orang siswa yang sedang melakukan ujian. Nah, di antara 6 orang siswa ini, si Adel mendapatkan nilai yang paling tinggi yaitu 100 dan nilai terendah didapatkan oleh Fitrah dengan nilai 30. Nah, nilai terendah ini menjadi batas nilai terendah. Jadi kita tidak menghitung lagi dari nilai 0, tapi kita menghitung dari nilai 30 dari nilai yang terendah, dan nilai tertinggi ialah nilai 100. Jadi, PAN ini tidak seperti penilaian acuan patokan yang sudah tertera langsung bahwa jika nilai 100 sampai 90 itu A, jika nilai 0 sampai 10 itu tidak lulus. Jadi, penilaian acuan norma ini yaitu berfokus pada nilai yang terendah dan tertinggi, tidak pada nilai yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari penilaian acuan norma atau PAN. Yang pertama kita bahas ialah kelebihan acuan norma. Yang pertama, kelebihan dari penilaian acuan norma, yaitu yang pertama terjadinya asumsi dari guru bahwa kinerja peserta didik itu harus sama di setiap mata pelajaran, sehingga mendapatkan hasil belajar yang sama antar semua siswa. Adapun kelebihan yang kedua dari penilaian acuan norma, yaitu guru bisa melihat ataupun membandingkan peserta didik mengapa sih kinerja belajarnya berbeda, sehingga bisa memberikan hadiah kepada peserta didik yang memiliki nilai tertinggi ataupun pencapaian yang tertinggi. Adapun kekurangan dari penilaian acuan norma, yang pertama, tidak adanya keadilan antar peserta didik, karena peserta didik itu tidak hanya mendapatkan prestasi dari dirinya sendiri, tapi membutuhkan dari teman-temannya sehingga menghasilkan prestasinya. Nah, kita sebagai pengajar ataupun guru tidak bisa mengandalkan peserta didik yang telah mendapat nilai tertinggi. Bisa jadi selanjutnya dia mendapatkan nilai terendah, dan peserta didik yang sebelumnya mendapatkan nilai terendah bisa jadi dia mendapatkan nilai yang tertinggi selanjutnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri, dan di mana sekolahlah yang bisa menentukan bagaimana penilaiannya sendiri, apakah dia menggunakan penilaian acuan patokan ataupun penilaian acuan norma, sehingga dapat mempertahankan prestasi dan akreditasi sekolahnya.